Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindita Tias Apriani, NIM 211223095 dari kelompok 8, akan mempresentasikan sebuah PPT berjudul Teori Antrian untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi, yang dimana dosen pengasuh akademik kami adalah Ibu Novitasari SEMM. Pendahuluan, latar belakang. Dalam hampir setiap organisasi selalu ada contoh proses yang menimbulkan deretan tunggu yang disebut antrian. Dalam ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang sering disebut sebagai teori antrian atau queuing theory, merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajer operasi. Konsep antrian, yaitu teori antrian diciptakan pada tahun 1909 oleh ahli matematika dan insinyur berkebangsaan Denmark yang bernama E.K. Erlang, yang menjelaskan suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari suatu atau lebih layanan fasilitas pelayanan. Kemudian, teori antrian berkenaan dengan saluran aspek dari situasi di mana pelanggan, baik orang maupun barang, harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan. Tiga komponen dalam sebuah sistem antrian. 1. Kedatangan atau masukan sistem. 2. Disiplin antrian atau antrian itu sendiri. 3. Fasilitas pelayanan. 3. Karakteristik utama dalam menghadirkan pelanggan. 1. Ukuran populasi kedatangan. 2. Perilaku kedatangan. 3. Pola kedatangan. Ragam model antrian. Model A, model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Model B, model antrian jalur berganda. Model C, model waktu pelayanan konstan. Model D, model populasi yang terbatas. Karakteristik antrian. Karakteristik antrian yang kedua berkaitan dengan aturan antrian pada peraturan pelanggan yang mana dalam barisan yang akan menerima pelayanan. Sebagian besar sistem menggunakan sebuah aturan antrian yang dikenal sebagai aturan freeze in dan freeze out atau disebut FIFO. Oke, baiklah, saya Yuda Prasmana akan meneruskan penjelasan dari teman kami Suci, yaitu mengenai karakteristik pelayanan. Ada dua hal penting dalam karakteristik pelayanan. Yang pertama adalah desain sistem pelayanan. Kita harus bisa menentukan desain yang paling cocok dalam sistem pelayanan yang kita berikan. Contohnya, misalkan kita dalam keadaan seperti pada saat mengalami wabah COVID-19. Hal yang paling cocok, sistem pelayanan paling cocok adalah salah satunya dengan menggunakan sistem pelayanan drive-thru, sehingga kita sebagai penyedia pelayanan dan juga pelanggan itu tidak perlu bertransaksi dengan tatap muka, namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah distribusi waktu pelayanan. Distribusi waktu pelayanan itu adalah seberapa lama pelanggan harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Semakin cepat waktu pelayanan, maka semakin bagus juga sistem pelayanan itu bisa dikatakan. Kemudian, biaya antrian. Dalam sistem antrian ada yang namanya mengantri, dan di sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Maka dari itu, ketika kita menambah fasilitas pelayanan, maka biaya yang harus kita keluarkan itu juga pastinya akan bertambah. Selain itu, biaya itu juga bisa kita alokasikan kepada tenaga kerja yang kita butuhkan. Karena tenaga kerja yang semakin baik dan profesional akan semakin mengurangi waktu antrian. Satu cara untuk mengevaluasi sebuah fasilitas pelayanan adalah dengan melihat biaya total yang diharapkan. Nah, di sini kita bisa lihat
grafik mengenai biaya antrian. Bisa kita lihat pada grafik, semakin tinggi tingkat pelayanan, itu biaya penyediaan jasa juga akan semakin tinggi. Kemudian untuk biaya waktu menunggu itu semakin tinggi pelayanan kita, tingkat pelayanan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menunggu maka akan semakin singkat dan semakin efektif dan efisien juga pelayanan yang kita berikan.